Sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati seluruh jamaah Masjid At-Thayyibah, hadir di tengah kita Bapak RT, Bapak RW, pembawa acara, pembina Komplek Gria Mandiri Cilandak, dan seluruh yang hadir di sini ataupun yang menyaksikan melalui online di rumah masing-masing. Kita berharap mudah-mudahan mudzakarah kita di sore hari ini dengan memperingati nuzulul Quran mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya hormati, ketika Ramadan disebut, maka kita akan teringat akan 4 perkara. Mungkin bisa lebih, bisa 5, bisa 6 dan seterusnya. Katakan saja ketika Ramadan disebut kita ingat akan 4 perkara. Apa itu? Yang pertama adalah puasa. Kalau ada orang menyebut Ramadan, kita ingat akan puasa wajib. Ini salah satu puasa wajib bagi seorang muslim dan muslimah. Muslim dan muslimah yang bagaimana? Yang balik. Yang sudah balik. Muslimah yang bagaimana? Yang akil, yang berakal. Muslim dan muslimah yang bagaimana? Yang qudrah al-shaum, yang mampu berpuasa. Kalau nanti ada sifat kebalikan dari salah satu 4 perkara ini, maka enggak wajib puasa. Contoh, misalnya ada orang yang enggak mampu berpuasa lantaran karena sakit. Sakitnya ada kemungkinan sembuh nanti setelah 2-3 hari sehat kembali. Maka orang tersebut boleh tidak berpuasa karena hari itu sedang kurang sehat, ada udhur, tinggal nanti setelah Ramadan atau di bulan yang lainnya dia menggantikan berapa hari yang dia tinggalkan di dalam bulan puasa. Atau ada orang tua yang sudah tidak mampu lagi berpuasa. Berdiri saja sudah dipapa, jalan dipapa, badannya bergetar. Maka orang yang semacam ini boleh tidak berpuasa lantaran karena sudah terlalu tua dan tidak mampu dan tidak perlu mengqadha. Cukup dia nanti membayar fidyah 1 hari 1 mud. 1 mud itu adalah 1 liter kurang, katakanlah 1 liter. Nah ini Islam mengajarkan semacam itu. Kembali lagi, ketika Ramadan disebut, kita ingat akan puasa wajib. Yang kedua, ketika Ramadan disebut, kita akan teringat dengan sholat taraweh. Ingat sholat taraweh. Ramadan ya besok ya? Iya. Ingat taraweh. Yang ingat dengan 11 rakaatnya, yang ingat dengan 23 rakaatnya. Silakan. Tidak perlu diperbesar perbedaan antara 11 rakaat dan 23 rakaat. Yang terpenting adalah kita bisa melaksanakan sholat taraweh. Yang kita masalahkan adalah ada orang ngaku Islam, muslim, muslimah, datang bulan suci, bulan dengan penuh keberkahan, hanya datang setahun sekali, begitu datang tidak disambut dengan gembira, tidak disambut dengan taraweh. Terkadang tarawehnya cuma di awal-awal saja, sudah di akhir, sudah lupa. Padahal ulama-ulama terdahulu 6 bulan sebelum datang Ramadan sudah seperti kayak orang idam, sangat mengharapkan akan kedatangan Ramadan. Begitu datang Ramadan, betul-betul dimanfaatkan karena waktu itu adalah waktu yang berkah, waktu yang sangat diharapkan oleh seluruh muslim.
Makanya kalau kita lihat seperti biasanya di Saudi Arabia itu kalau udah Ashrul Awakhir 10 yang terakhir, seluruh penghuni penduduk Saudi yang di gunung turun semuanya. Masuk ke Masjidil Haram. Munajat, mengharapkan ridha Allah. Mudah-mudahan di Ashrul Awakhir salah satunya mendapatkan Lailatul Qadar. Hadirin, hadirat tausiah online yang saya hormati. Ketika disebut Ramadan yang ketiga, kita ingat akan nuzulul Quran. Nah, sore hari ini kita memperingati nuzul Quran sekalipun dalam online di rumah masing-masing. Insya Allah tidak mengurangi pahala dan manfaat dari peringatan nuzulul Quran. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nuzulul Quran itu ada 3 tahapan. Yang pertama, Allah turunkan Quran ke Lauhul Mahfuz. Cuma tidak ada yang tahu bulan apa, tanggal berapa, kapan diturunkannya Al-Quran. Allah turunkan ke Lauhul Mahfuz. Itu hanya Allah yang tahu. Dari Lauhul Mahfuz Allah turunkan ke Baitul Izzah namanya. Baitul Izzah itu sama dunia, langit yang dekat dengan dunia. Dari Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah ini fi lailatin, dalam satu malam, fi jumlatin wahidatin, dalam satu jumlah, artinya 30 juz dari surah Al-Fatihah sampai surah Nas turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ini kapan diturunkannya? Ada ayat Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ada surah yang lain, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr, dan seterusnya. Nah, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah ini yang sudah pasti adalah malam Lailatul Qadar. Bulan puasa, malam Lailatul Qadar, ini yang sudah pasti. Adapun dari Baitul Izzah, Allah turunkan melalui malaikat Jibril, diberikan kepada Nabi Muhammad. Nah, inilah yang ada sedikit perbedaan. Yang pertama, melihat dari waktunya, tanggalnya. Ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan, ada yang mengatakan 18, 23, 24, dan seterusnya. 17 Ramadan ini di Indonesia yang masyhur. Kenapa? Karena Yaumul Taqal Jam'an, ada 2 kelompok yang perang, orang Muslim dan orang kafir. Nah, saat itu perang tersebut perang Badar. Nah, perang Badar itu pada tanggal 17 Ramadan. Katanya turunnya Quran seperti kayak gini nih, katanya, dari perang Badar. Nah, setelah perang Badar itu tanggal 17 Ramadan. Maka ada yang mengatakan turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW. Yang pertama surahnya surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, sampai seterusnya. Ini turun pada tanggal 17 Ramadan. Sekalipun ada banyak perbedaan. Seperti di Mesir itu perayaannya menurut kabar tanggal 27 Ramadan dan lain sebagainya. Yang terpenting tidak perlu kita perdebatkan tanggal dan waktunya. Tidak perlu. Yang penting apanya? Yang terpenting adalah kita cinta, kita baca, kita pelajari Al-Quran, dan kita amalkan isi Al-Quran. Hadirin, hadirat tausiah online yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah yang pertama itu surah Al-Alaq. Dan nanti yang terakhir adalah surah Yauma akmaltu lakum dinakum, sampai seterusnya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, ini surah yang terakhir. Nah, turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah
ke Nabi Muhammad SAW itu secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian dan kebutuhan. Supaya apa ini? Tentu ada manfaatnya. Bukan diturunkan begitu saja. Ada kejadian, ada kebutuhannya. Manfaatnya apa? Berangsur-angsur. Manfaatnya adalah untuk memantapkan. Untuk apa lagi? Untuk mempermudah menghafal. Kemudian juga untuk mengingat akan asbabun nuzul. Kita lebih mantap rasanya. Oh iya, turunnya Al-Quran ini disebabkan karena ini. Kita ingat. Coba dah, ibu bapak. Kalau kejadian yang biasa-biasa kita lupa. Makan aja, tiap hari makan. Waktu sahur, waktu buka, kita biasa itu makan. Ditanya, dapat sehari aja. Tadi malam sahur pakai apa, Pak? Pakai apa ya? Lupa. Tapi kalau ada kejadian yang di luar kebiasaan, yang luar biasa, maaf, na'udzubillah, misalnya di bulan Ramadan ada kemalingan komplek di sini, maka itu akan teringat waktunya, jamnya, segala macam. Begitupun nuzul Quran, karena ini turunnya Al-Quran adalah luar biasa. Contoh misalnya ketika Nabi Muhammad mempunyai anak yang bernama Ibrahim. Kurang lebih umurnya 2 tahun meninggal. Nabi Muhammad sedih di pangkuan, di pelukan Nabi Muhammad. Setelah dikuburkan ada seorang namanya As ibnu Wa'il. Dia menghina-hina Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu putus. Ya memang hina-hina semacam itu. Akhirnya turunlah Al-Quran dengan surah Al-Kautsar. Inna anzalnahu fi lailatin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Abtar itu artinya putus. Huwa itu asbin wa'il. Orang teringat, oh iya ini ceritanya ketika Nabi Muhammad SAW punya anak Ibrahim meninggal. Lalu dia dihina-hina, putus. Akhirnya turunlah surah ini. Surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar sampai akhir. Kejadian itu membuat orang menjadi ingat. Ya. Jadi turunnya Al-Quran berangsur-angsur, bertahap-tahap sesuai dengan kejadian. Maka Al-Quran ini menjadi pedoman kita hidup. Apa saja kalau kita kembali ke Al-Quran, insya Allah. Tentu memang perlu ada tafsiran, perlu adanya hadis, perlu adanya ijma' ulama, perlu dan segala-galanya nanti ya. Nah, itu ada tafsirannya. Gak cukup kita membaca terjemahannya saja memang. Ya, yang jelas Al-Quran adalah pegangan kita. Pegangan segala-galanya dunia dan akhirat. Hadirin, hadirat, jamaah tausiah online yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu amalan kalau orang ini melaksanakan akan mendapatkan 4 kemuliaan. Apa kemuliaannya? Yang pertama, akan dimudahkan kehidupannya. Itu yang pertama tuh. Jadi kalau dia mengamalkan yang satu ini nih, yang pertama dia akan dimudahkan segala urusan dunianya. Yang kedua, ketika nanti dia meninggal, jasadnya utuh dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau nanti dia dihisab di akhirat, dia akan diberikan mahkota di atas kepalanya dan diberikan jubah di punggungnya, di pundaknya. Yang keempat, orang yang mengamalkan yang satu ini, ketika nanti masuk surga, diperkenankan untuk menggandeng kedua orang tuanya. Ibunya yang telah hamil susah payah, melahirkan dengan apa itu namanya, dia harus mati apa hidup, orang tuanya yang nyari nafkah,
Pagi sudah keluar pulang sore dengan badan yang letih. Itu diperkenankan oleh Allah untuk mengajak kedua orang tuanya, termasuk istrinya yang telah menemani hidup selama sekian puluh tahun. Itu istrinya yang mana Ustaz? Ada dua-duanya dibawa, 3, 4 dibawa semuanya. Asalkan dia mengamalkan yang satu ini. Apa itu? Amalan apa itu? Amalan dia mencintai Al-Quran. Apa makna mencintai? Dia mencintai Al-Quran, dia baca Al-Quran, dia pelajari Al-Quran, lalu dia amalkan hidupnya berdasarkan Al-Quran. Hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru mencintai. Cintai artinya kita baca, kita pelajari, kita amalkan isi Al-Quran. Ada lagi kelebihan yang lain. Contoh misalnya, kalau ada orang yang selalu membaca surah Al-Muluk, nggak usah banyak-banyak surah Muluk dibaca malam hari, entah habis maghrib, entah habis isya, entah mau tidur. Kalau saya baca biasanya mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sampai seterusnya saya baca. Kita amalin nih surah Al-Muluk. Amalin maksudnya kita baca setiap habis maghrib atau habis isya atau mau tidur. Apa kelebihannya? Kelebihannya insya Allah akan dihindari daripada siksa kubur. Siksa kubur ini, maaf, setiap muslim dan muslimah takut karena sendirian. Sebab sahabat juga ada yang bertanya, ya Rasulullah, kalau nanti di akhirat orang banyak, tapi di kubur ini sendirian, gelap gulita, tidak ada teman. Siapa yang menemani? Salah satunya adalah bacaan Quran kita. Jadi kalau ada orang yang setiap hari baca Quran, entah itu surah Muluk, entah baca Quran dari surah Al-Fatihah, yang penting istiqomah setiap hari, setiap malam dia baca. Kalau hari nggak bisa, ya malam. Malam dibaca. Kalau saya memang punya waktu hanya setelah sholat subuh. Karena setelah sholat subuh saya ngajar, habis ngajar baru saya baca Quran. Nah, ini perlu kita baca Quran. Jangan baca Quran hanya kau lagi mood. Kalau lagi enak baca, kalau lagi nggak enak, nggak mood, nggak baca. Jangan begitu. Jangan menjadi ukuran. Dipaksakan. Maaf. Kalau yang di hadapan kita handphone, itu rasanya berapa kali dalam sehari kita membuka handphone kita. Buka WA grup, buka informasi-informasi yang lain. Tapi kira-kira Quran kita buka nggak? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan. Sebuah perbandingan. Ya. Usahakan. Paksakan, memang harus ada unsur paksaan. Kalau nggak ada unsur paksaan nggak bisa. Saya juga ini maksain baca Quran awal-awalnya. Nanti kalau sudah terbiasa, tiba-tiba sehari nggak baca, nggak enak rasanya. Kayak kita sholat, awalnya dipaksakan oleh orang tua, oleh guru. Lama-lama sudah terbiasa sholat nggak enak. Gitu. Kayak kita biasa pakai minyak wangi. Setiap hari mau ke kantor, setiap hari mau kerja, setiap hari mau bertemu dengan orang banyak menggunakan minyak wangi. Tiba-tiba nggak pakai minyak wangi, nggak enak tuh rasanya. Awalnya memang dipaksakan dulu, dibiasakan dulu. Nah, inilah baca Quran juga demikian. Usahakan baca Quran setiap hari. Nggak usah banyak-banyak, misalnya awal-awalnya sehari sekali 1 lembar saja. 1 lembar itu kan 2 halaman. Lebih kurang 5 menit lah ukuran kita. Sambil kita niatkan bacaan Quran kita niatkan pahalanya untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Untuk keluarga kita, guru, anak kita yang sudah meninggal dunia. Kita niatkan. Insya Allah pahalanya sampai kita dapat pahala. Pahalanya pun sampai kepada orang yang kita tuju. Hadirin hadirat tausiah online yang saya hormati. Ini
Kalau ada orang setiap hari baca Quran. Setiap hari baca Quran. Syukur-syukur bisa lebih dari 1 lembar. Awalnya 1 lembar. Kalau memang 1 lembar terus nggak apa-apa. Nanti begitu meninggal dunia, bacaan Quran kita itu akan menemani kita, akan ada di sebelah kanan kita dada. Begitu mayit terbujur di lantai ataupun di balik mau dimandikan, itu bacaan Quran kita itu ada di samping. Bacaan Quran kita itu menemani. Cuman mata kita nggak ngelihat. Begitu nanti mau dikubur pun dia menemani. Sampai malaikat Munkar Nakir datang untuk menanyai pun bacaan Quran itu selalu menemani kita. Itulah kelebihan bagi orang yang selalu istiqomah membaca Al-Quran. Oleh karena itu, seberapapun jabatan kita, sesibuk apapun kita, usahakan dah, paksakan dah baca Quran. Maaf, kalau kita ini masih belum bisa baca Quran dengan bagus, perlu ada pentahsinan, nggak apa-apa. Panggil guru ke rumah supaya kita bisa baca Quran. Kenapa, Bapak-bapak? Karena hidup kita ini akan diminta pertanggungjawab. Untuk apa waktu kita? Jangan waktu kita ini hanya untuk nanti semuanya untuk nyari duit doang. Sibuk dengan organisasi doang. Nyari duit bagus nggak? Bagus. Dan itu merupakan kewajiban untuk menafkahkan anak dan istri. Tapi mempelajari agama juga wajib. Terutama membaca Al-Quran. Coba, kita sholat ada bacaan Quran enggak? Ada. Semua. Apalagi kita niat itu, sekalipun itu bukan Quran, tapi kan itu ada bahasa Arabnya. Kalau kita bisa baca Quran, insya Allah kita bisa baca. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, ini diusahakan setiap malam dibaca. Ya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ramadan. Ayo. Kalau kita sudah bisa baca Al-Quran, kita bisa baca tuh Arab-Arab yang mana saja. Mohon maaf. Jangan baca Quran lewat tulisan Indonesia. Apa itu namanya ya? Latin. Jangan. Nanti banyak yang salah panjang pendeknya, hurufnya juga mengucapkannya salah. Jangan puas kita bisa baca Latinnya Al-Quran. Latin Quran namanya ya. Jangan puas. Perlu kita membaca huruf aslinya. Huruf Qurannya perlu kita baca. Kayak kita gini aja nih, kalau kita dihadapkan oleh orang yang ahli Quran, mungkin banyak salahnya. Saya ini mungkin. Misalnya, Zalikal kitabu la raiba fihi. Zalika itu harus di ujung lidah. Nggak bisa kita baca jalika, nggak bisa. Makanya perlu adanya kita pembelajaran Al-Quran. Mumpung kita dikasih hidup. Mumpung hidup masih ada. Kalau sudah meninggal, Masya Allah penyesalannya. Orang meninggal itu sadar. Tahu. Dia tahunya nanti kalau ruh sudah dikembalikan, baru dia sadar tiba-tiba ada di dalam tubuh. Jadi orang meninggal itu kayak dia mimpi. Begitu diletakkan jasadnya di dalam kubur, dikasih papan sebagai lubang lahatnya, kemudian ditutup dengan tanah, ditinggal oleh keluarganya, baru dikembalikan ruhnya. Dia kayak mimpi, oh saya mimpi ini, kata dia. Begitu dia mimpi, dia merasa kok ada kain, kapan ini ya? Kok ada tanah? Dia teriak, ternyata dia sudah mati, sudah ada di dalam kubur. Siapa yang menemani kita kalau bukan amal kita? Salah satu di antaranya adalah bacaan Quran kita. Ayo saya galakkan
bacaan Quran kita ini melalui tausiah online. Bagi kita jangan ngelihat usia, mau muda, mau tua, kalau masih kesempatan bisa mempelajari Quran, ayo kita pelajari. Panggil guru. Sementara malunya itu masukin dalam kardus, buang. Kenapa? Kalau kita selalu mengedepankan malu, nggak akan berhasil, Pak. Kita kerja juga, ayo kerja nyari uang, malu ah. Ya kagak dapat duit. Suruh daftar kerjaan malu. Atau kalau orang sekarang malas, ya kagak dapat duit. Ayo kerja sana, jadi keamanan, malu, kagak dapat duit, malas, kagak dapat duit. Memang harus ada semangat, harus ada kemauan. Malu dibuang. Kita belajar. Hadirin, hadirat, tausiah online yang saya hormati, ketika Ramadan disebut yang terakhir adalah tidak lepas dari Lailatul Qadar. Coba deh. Orang rame-rame ngomong, di sono ngomong, di sini ngomong, sebentar lagi mau Ramadan nih, teringat. Teringat apa? Puasa, teringat sholat tarawih, teringat nuzul Quran, teringat Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar ini dijelaskan ada pada Ashrul Awakhir, 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. 10 terakhir yang itu kan banyak, ada 10 hari. Dijelaskan bahwa Lailatul Qadar itu ada pada malam-malam ganjil. Malam ganjil itu juga kan banyak. Ada 21, 23, 25, 27, 29. Akhirnya sekelompok ulama beristihad. Berijtihad dengan mengambil surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Itu dibaca tuh. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Dibaca tuh. Nah, ternyata pada surah Al-Qadar kalimat Lailatul Qadri itu terdapat atau disebut 3 kali. Lailatul Qadar disebut pada surah Al-Qadar 3 kali. Tulisan atau kalimat Lailatul Qadar ada 9 huruf. Maka 9 kali 3 jumlahnya 27. Maka sekelompok ulama meyakini setiap bulan Ramadan, Lailatul Qadar itu jatuh pada malam tanggal 27 Ramadan. Sedangkan sekelompok ulama yang lainnya berijtihad pula. Apa ijtihadnya? Dengan melihat kapan mulainya puasa Ramadan. Contoh pada tahun ini. Kapan kita mulai puasa Ramadan? Hari Jumat. Ingat? Kalau puasa Ramadan dimulai hari Jumat, maka nanti jatuhnya pada tanggal sekian. Nah, kebetulan hari Jumat kemarin kita mulai, maka menurut kelompok yang kedua ini meyakini bahwa nanti Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 27 juga. Secara kebetulan sama. Ijtihad ulama yang tadi tanggal setiap, kalau itu setiap Ramadan, Lailatul Qadar jatuh pada malam tanggal 27. Kalau yang kedua, melihat dari mulainya. Kalau kita mulainya hari Jumat, kebetulan hari ini, tahun ini kita mulai puasa itu hari Jumat, maka nanti jatuhnya pada tanggal 27 Ramadan. Inilah ijtihad ulama. Tetapi kita juga jangan ibadah ini ngitung-ngitung tanggal. Ntar malam genap apa ganjil ya? Genap apa ganjil ya? Oh enggak genap, diem di rumah, main handphone, ngerokok, nonton TV, tidur-tiduran. Jangan, kalau ganjil, wih semangat, jangan. 10 terakhir adalah waktu yang perlu kita tingkatkan. Kalau kita biasa baca Quran mungkin di awal Ramadan itu 1 kali. Ketika 10 yang terakhir kita tingkatkan mungkin 2 kali. Siang sekali baca Quran 1 lembar, 2 lembar. Malamnya baca Quran lagi selembar, 2 lembar. Zikirnya juga. Tahlilannya juga. La ilaha illallah. Istighfarnya minta ampun kepada Allah.
Semua, bukan hanya baca Quran, juga zikir-zikirannya. Kita sholat tahajud, tidur dulu, baru kita bangun sholat. Kita minta kepada Allah. Insya Allah kalau orang memanfaatkan 10 yang terakhir ini, insya Allah akan mendapatkan Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar itu datang? Mulai maghrib sampai sebelum subuh. Panjang waktunya. Kalau kita kebetulan sholat maghrib berjamaah, insya Allah. Sholat isya berjamaah, insya Allah. Kalau kita berzikiran, insya Allah. Kalau kita jam 10 atau malam baca Quran, tahlilan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, insya Allah kita akan dapat Lailatul Qadar. Oleh karena itu manfaatkan 10 terakhir ini, gak usah ngelihat ganjil genap dah. Manfaatin aja pokoknya. Insya Allah kalau kita penuhi 10 yang terakhir ini, insya Allah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Hadirin, hadirat jamaah tausiah online yang saya hormati, terakhir cerita tentang hubungannya dengan Lailatul Qadar. Karena waktunya masih ada 5 menit. Mohon bersabar sedikit, ini cerita juga sangat menarik. Cerita apa itu? Cerita seorang nabi, seorang wali yang bernama Sam'un Al-Ghazi. Sam'un Al-Ghazi ini perang melawan orang kafir selama 1000 bulan. Bagaimana dia bisa perang? Orangnya kuat sekali. 1000 bulan dia perang, tidak ada hentinya. Malam perang, siang perang. Dia punya senjata, rahangnya onta. Sekali pukul orang kafir bisa 10, bisa 100, bisa 1000 orang meninggal. Sekali pukul. Kalau kita bukan orangnya yang mati, kitanya jangan-jangan yang pingsan. Tapi Sam'un Al-Ghazi ketika perang sekali pukul dengan senjatanya berupa rahang onta, sekali pukul bisa 10, 100, 1000 orang meninggal. Nah, yang anehnya bapak-bapak, ibu-ibu, Sam'un Al-Ghazi idza atasya yakhruju min maudil asnan ma'un. Apabila Sam'un Al-Ghazi merasa haus, merasa kering, maka dengan sendirinya air memancar dari celah-celah giginya. Air itulah yang diminum. Lain dengan kita, kalau haus kita ke dapur buka kulkas. Kalau dia Sam'un Al-Ghazi, kapan terasa haus, memancar dari celah giginya. Air yang jernih, itulah yang dia minum. Wa idza jaa, apabila dia lapar, yambutu minhu lahmun. Tumbuh, kalau dia lapar nih Sam'un Al-Ghazi, tumbuh daging di celah-celah giginya, itulah yang dia makan. Luar biasa. Nggak ada orang yang seperti beliau Sam'un Al-Ghazi. Nggak perlu perang ke sono kemari bawa bekal. Karena kapan dia haus, memancar dengan sendirinya dari celah giginya. Itu yang dia minum. Kapan dia lapar, tumbuh daging di celah giginya. Itulah yang dia makan. Akhirnya orang kafir ini bingung. Lama-lama rakyatnya habis nih dipukulin sama, diperangin sama Sam'un Al-Ghazi. Sekali pukul bisa 10, 100 ribu orang. Akhirnya akal orang kafir ini ada. Bersekongkol. Dirayu orang perempuan. Siapa orang perempuan itu? Istrinya Sam'un Al-Ghazi. Dirayu-rayu. Istrinya Sam'un Al-Ghazi, kamu mau nggak harta yang banyak saya kasih? Mau. Kalau kamu mau, kamu bunuh tuh suami kamu. Jadi istrinya itu diiming-iming dengan harta yang banyak. Mohon maaf, nggak orang sekarang, nggak orang dulu, sama orang perempuan. Sekalipun tidak semua. Tapi juga laki juga ada, bukan orang perempuan doang. Nih kadang-kadang labelnya cuma orang perempuan, katanya mata duitan. Kagak, laki-laki juga kalau lagi mata duitan ya mata duitan aja. Sama aja. Bapak juga kalau digini-gini klewer-klewerin 1 juta nih. Didatengin Pak sini Pak, yang pakai baju biru, yang pakai baju kuning sini. Dateng. Diiming-iming apa juga dateng. Ada orang yang tidak tergiur, ada yang tergiur. Secara kebetulan ini orang perempuan. Diiming-iming harta oleh pimpinan orang kafir. Mau nggak kamu membunuh suami kamu? Kalau kamu mau, saya kasih harta yang banyak. Mau, ternyata. Tanda tangan MOU. Kalau nanti kamu mau, saya kasihkan tambang atau tali yang kuat. Kapan Sam'un Al-Ghazi tidur, kamu ikat.
Benar, dia mau kasih tambang, dia ikat Samun Al-Ghazi yang sedang tidur, tangan dan kakinya. Begitu selesai diikat oleh istrinya, Samun Al-Ghazi bangun. Lalu dia mengatakan, man syaddani, siapa yang ikat saya? Istrinya ngomong, ana syaddatu, saya yang ikat, wahai Samun Al-Ghazi, wahai suamiku. Untuk apa kamu ikat saya? Liujar dibakar. Saya pengen coba aja. Kira-kira kuat nggak membuka ikatan ini? Begitu dia ngulet, ngerti ngulet nggak ya? Begitu dia bergerak sedikit saja, tambang yang kuat mengikat kedua kaki dan tangannya Samun Al-Ghazi terputus. Hebat, luar biasa. Akhirnya keesokan harinya, orang kafir itu memberikan kepada istrinya rantai yang kuat. Diikat lagi tuh Samun Al-Ghazi, kedua tangannya dan kedua kakinya. Begitu selesai diikat, Samun Al-Ghazi terbangun kembali. Lalu dia mengatakan, man syaddani, siapa yang ikat saya? Lagi-lagi istrinya mengatakan, ana syaddatu, saya yang ikat, wahai suamiku, wahai Samun Al-Ghazi. Untuk apa kau ikat? Liujar ribaka. Saya pengen ngetes aja, saya pengen tahu aja. Kira-kira kuat nggak nih kalau tambang kemarin putus, sekarang rantai nih gimana? Begitu dia melindung, begitu dia mulai, putus rantainya. Luar biasa. Tiba-tiba Samun Al-Ghazi mengatakan kepada istrinya, lagi iseng-iseng, mungkin sore-sore atau kapan, apa kata Samun Al-Ghazi? Dia mengatakan, ana waliyun awliyaillah, la yaglibu alayya syai'un illa sya'ri hadha. Hei istriku, nggak ada sesuatu yang bisa mengalahkan saya dengan urusan dunia ini, kecuali adalah rambutku yang panjang ini. Jadi kekuatan Samun Al-Ghazi ada pada rambutnya yang panjang. Akhirnya cepet-cepet nih istrinya, karena sudah mendatangin Om Oyu, mau dikasihkan harta yang banyak, dia lapor kepada pimpinan orang-orang kafir. Ternyata suami saya Samun Al-Ghazi itu punya kekuatan pada rambutnya. Wah, kata orang kafir, ya udah kalau gitu potong, nanti ikat dia dengan rambutnya sendiri. Wah, Samun Al-Ghazi sedang tidur, diikat lagi Pak. Dengan rambutnya dia sendiri. Kakinya diikat, tangannya diikat. Begitu selesai diikat, Samun Al-Ghazi bangun. Dia tanya, man syaddani, siapa yang ikat saya? Kata istrinya, ana syaddatu, saya yang ikat katanya. Untuk apa? Liujar ribaka, saya pengen tahu aja kalau kemarin tambang putus, rantai putus, sekarang nih yang terakhir dah. Begitu Samun Al-Ghazi ngulet, dia gerak, bahkan gerakannya keras, nggak putus, mulai lemah dia. Kenapa? Karena kekuatannya sudah dipotong, yaitu rambutnya. Akhirnya si perempuan itu teriak, orang-orang kafir, Samun udah nggak berdaya. Akhirnya Samun Al-Ghazi arah menuju suatu rumah, di tengah rumah itu ada tiang, persis kayak PKI itu. Diikat, dicongkel-congkel. Masya Allah, kasihan betul Samun Al-Ghazi, disiksa semacam itu. Matanya dicongkel, kupingnya dipotong, bibirnya dipotong, tangannya dipotong, kakinya dipotong, anggota tubuh yang sudah dipotong dipisahkan, dijauhkan dari Samun Al-Ghazi. Akhirnya Samun Al-Ghazi itu berdoa kepada Allah, minta, ya tolong kembalikan anggota tubuhku dan kembalikan kekuatanku. Akhirnya Allah kabul permintaan Samun Al-Ghazi. Begitu dikembalikan anggota tubuhnya, dikembalikan kekuatannya, digerakkan itu tiang, robohlah atap rumah, menimpa orang-orang kafir, termasuk istrinya Samun Al-Ghazi. Berapa tahun dia perang? 1000 bulan. Akhirnya setelah itu Samun Al-Ghazi beribadah kepada Allah tekun. Malam dia munajat kepada Allah, siang dia berpuasa selama 1000 bulan juga. Luar biasa. Nabi Muhammad ini menceritakan kepada para sahabatnya. Begitu diceritakan, sahabat itu menangis, istiaqan, rindu, ya Allah, masih ada seorang hamba yang rajin perang 1000 bulan. Kemudian setelah itu dia munajat kepada Allah malam harinya dan siangnya dia berpuasa selama 1000 bulan juga. Akhirnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hal tadri sawabahu?
wahai Nabi Muhammad, apakah engkau tahu berapa pahalanya orang ini? Karena dia perang itu 1000 bulan, dia munajat Allah 1000 bulan, siangnya dia puasa 1000 bulan. Kira-kira pahalanya berapa wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, la adri, saya nggak tahu. Akhirnya fa'anzalallahul Jibrila. Allah mengutus, Allah menurunkan Jibril. Untuk apa? Untuk memberikan wahyu kepada atau memberitahu kepada Nabi Muhammad. Apa katanya? A'taituka wa ummataka lailatal qadri. Wahai Nabi Muhammad, aku telah berikan kepadamu dan umatku malam Lailatul Qadar. Apa itu? Al-ibadatu fiha afdalu min alfi syahrin. Orang yang ibadah sekali saja di malam Lailatul Qadar itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Artinya lebih daripada 1000 bulan. Sekali aja Pak. Katakan nanti nih, bulan Ramadan ini entah tanggal berapa, sisanya kan tanggal 25, 27, dan 29. Kita ibadah tuh. Mau ganjil kayak, mau genap kayak, kita ibadah. Kita dapat. Sekali saja kita ibadah pada malam Lailatul Qadar. Itu sudah melebihi daripada 1000 bulan. Berapa itu 1000 bulan? 83 tahun 4 bulan. Itu melebihi dari itu. Kalau kita ini bisa 10 kali saja, berarti kita udah 800 sekian. Umur umat Nabi Muhammad memang pendek-pendek Pak. Baina sittin wa sab'in. Antara 60 dan 70. Berapa banyak saudara kita baru umur 17 tahun mati. Tadi malam tuh santri saya meninggal. Baru umur kurang lebih 30 tahunan. Kemarinnya lagi menjelang Ramadan ya. Menjelang Ramadan, santri saya baru lulus kemarin, baru lulus meninggal. Umur 18 atau 19 tahun. Umur tidak ada yang tahu. Umur umat Nabi Muhammad memang pendek-pendek. Alhamdulillah kita dikasih. Saya ini umur sudah 54 tahun. Saya nggak tahu dikasih berapa saya. Umur umat Nabi Muhammad pendek-pendek antara 60 dan 70. Tapi kualitas ibadah umat Nabi Muhammad tidak kalah dengan umat terdahulu. Umat-umat terdahulu banyak. Ada yang 900, ada yang 1000, ada yang 700, ada yang 500. Umat umur Nabi Muhammad umurnya pendek. Tapi kualitas ibadahnya bisa melebihi daripada umat-umat terdahulu. Asalkan dia mau beribadah kepada Allah dengan baik. Dia mau memanfaatkan waktu ini. Hadirin hadirat sekalian yang saya hormati. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Siapa Samun Al-Ghazi itu? Maka orang barat membuat film. Karena menarik nih ceritanya. Orang hebat kayak gini. Maka dibuatlah judul dengan nama Samson. Samun Al-Ghazi namanya Samson. Orang Indonesia juga nggak mau kalah. Dibuat juga film namanya Samson Betawi. Cuma beda. Kekuatannya kalau itu pada rambutnya, kalau Samson Betawi pada bulu keteknya. Ini perbedaannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dengan momen Ramadan ini kita bisa memanfaatkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan puasa kita, segala ibadah yang lain kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Ismail. Mohon izin Pak, ada pertanyaan Pak dari salah satu jemaah, Pak Ahsin. Dia tanyakan yang pertama mengenai malam Qadar Pak. Apakah memang jatuhnya tepat di tanggal 27? Selalu seperti itu? Atau, pertanyaan kedua adalah, apakah setiap kita akan mendapatkan malam Qadar itu? Atau Allah memang memilih hanya orang-orang terpilih atau orang soleh saja yang mendapatkan malam Qadar itu? Pak? Baik. Ada pertanyaan, apakah Lailatul Qadar itu selalu jatuh pada tanggal 27? Tadi penjelasan saya adalah, ini adalah ijtihad para ulama. Ada yang mengatakan tanggal 27 setiap Ramadannya, karena melihat dari atau mengambil dari surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadri
Karena kalimat Lailatul Qadar dalam surah Al-Qadar itu tersebut 3 kali. Kemudian kalimat Lailatul Qadri itu terdapat 9 huruf. 9 kali 3, 27. Maka diyakini setiap Ramadan Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 27. Itu hanya ijtihad ulama. Nah, ijtihad ulama yang lain tergantung kepada mulainya puasa kita. Tahun ini kita mulainya hari Jumat, maka nanti tanggal sekian jatuhnya. Kalau tahun besok kita masih ada ukur, puasa dimulai hari apa? Misalnya hari Minggu, maka tanggal sekian. Jadi tergantung kepada mulai. Artinya jawabannya adalah itu hanya ijtihad. Oleh karena itu jangan berpegangan pada tanggal 27 saja. Khawatirnya nanti ibadahnya tanggal 27 doang. Tapi tetap itu tadi yang saya bilang, dari awal Ramadan kalau bisa. Dan 10 yang terakhir tingkatkan. Yang kedua pertanyaannya adalah malam qadar itu bisa semua orang dapat atau terpilih saja? Siapa saja yang ibadah di malam Lailatul Qadar, insya Allah dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Karena waktunya cukup panjang, dari mulai maghrib Lailatul Qadar itu turun sampai sebelum subuh. Bapak saat itu bisa ibadah pada sholat maghrib saja, isya saja, atau ada tarawih. Atau ada juga orang yang pas ibadah lagi baca Qur'annya misalnya. Yang jelas orang yang ibadah pada Lailatul Qadar insya Allah akan dapat. Mau bertanya lagi, bisa mengetik di kolom chat atau raise hand, ngangkat tangan, nanti silakan langsung bertanya. Masih ada Ibu? Atau sudah dicukupkan saja? Tidak ada Bapak Ibu. Kalau nggak ada, mungkin boleh dititipin doa Pak. Baik. Selamatan buat warga Geria Mandiri Cilandak. Baik. Hadirin hadirat jamaah tausiah online yang saya hormati, mari kita tutup acara kita ini dengan membaca suratul Fatihah. Dengan mudah-mudahan dengan keberkahan membaca suratul Fatihah, kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan segala ibadah kita di bulan ini khususnya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadimiyah Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi 'azamatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi haqqi man qara'al Fatihah wa bi haqqi man unzilat 'alaihil Fatihah ya man anzalal Fatihah ij'alna minal ummatis salihah. Allahumma yassir lana umurana ma'arrahati li qulubina wa abdadina wassalamati wal afiyati fi dinina wa dunyana. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa qira'atana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana wa tadarru'ana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz. Semoga tausiah yang diberikan sore ini mendapat memberikan kita semangat lebih untuk beribadah di sisa-sisa akhir Ramadan ini. Bapak Ibu warga Geria Mandiri Cilandak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon izin mungkin kalau bisa kita foto bersama dulu. Kalau Bapak Ibu berkenan, tolong mungkin kameranya dinyalakan di masing-masing handphone atau laptopnya, nanti di print screen dari host. Izin Bapak Ibu. Alhamdulillah. Keren-keren.
Gimana Pak Jauhari? Udah bisa? Kenapa? Itu azan. Kayaknya udah azan ya. Oh iya. Silakan. Udah kayak. Bisa Pak Jauhari? Sudah Pak? Itu agak lambat ya. Bisa Pak? Pak, apa itu? Oh, Makasih. Sudah maghrib kan ya? Agak ragu. Takutnya ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. kita sambil buka dulu Pak. Sama-sama Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, Bapak Ibu. Mohon maaf tadi ada gangguan. Selamat berbuka buat seluruh warga, berbuka di rumah masing-masing, berbuka from home. Bapak Ibu izin panitia mau ambil gambar, mau screenshot, bisa Pak? Bisa Pak? Screenshot lagi bisa nggak? Screenshot. Izin ambil gambar buat dokumentasi kita. Oke, baik Bapak Ibu. Sekali lagi saya mewakili panitia yang bertugas mengucapkan maaf apabila banyak kekhilafan dan kekurangan dalam penyelenggaraan acara Nuzulul Quran kita pada tahun ini. Namun mungkin dapat saya informasikan sampai dengan tadi jumlah partisipan kita, warga yang hadir itu sekitar 37. Alhamdulillah Bapak Ibu, mungkin ini teramai selama kita mengadakan Nuzulul Quran. Terima kasih sekali lagi
Mohon maaf atas segala kekhilafan, kepada Allah juga kami mohon ampun. Mari bersama-sama kita tutup acara kita pada hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan sholat maghrib di rumah masing-masing. Terima kasih, Pak. Yang di sini. Syukran semuanya. Kelas mau tutup. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendro. Ya, makasih Bapak-bapak. Siapa?